Shalom, nama saya Rani dan saat ini Anda sedang menyaksikan Moving, Motivation and Living. Berawal dari saya mengikuti sebuah kegiatan Bible Camp yang dibawakan oleh kampus misionaris, dan kemudian di situ di akhir acara mereka mengadakan promosi dan panggilan, dan kemudian setelah melihat sebuah video tentang anak-anak di pedalaman di Papua, saya merasa di dalam pikiran saya harus saya yang ada di sana. Jadi panggilannya sangat kuat di dalam diri saya bahwa saya yang harus pergi, Akhirnya meminta izin pada orang tua dan akhirnya berangkat. Pertamanya mungkin agak bukan curiga juga ya, tapi memang seperti menutup diri awalnya ya. Tapi lama-lama mereka menerima kami. Tetapi setelah sekitar 3 bulan, pemerintah lokal atau pemerintah setempat menghentikan semua kegiatan kami. Jadi mungkin ada ketidaksukaan atau bagaimana ya. Jadi akhirnya dihentikan. Jadi ketika kami datang juga pertama kali di desa tersebut, yang menarik perhatian kami adalah soal toilet. Karena di desa tersebut mungkin masih kurang sekali sarana untuk buang air besar, buang air kecil. Kami pergi ke kota, kami bikin proposal, kami sebarkan proposal itu. Kemudian kami juga ke Bapak Desa, di situ kami ajak beliau kerjasama. Puji Tuhan, Bapak Desa juga menyambut baik program ini. Sayangnya program ini memang baik, tapi dana yang kami dapatkan itu sedikit. Jadi memang setelah 2 bulan berjalan hanya 4 WC yang waktu itu berdiri, mulai dibangun, dan program ini juga harus berhenti. Mama tempat kami tinggal, mama ini SMS kami bilang, ayo pulang, ada orang-orang mau datang serang rumah. Saat itu kami lari, ada 5 orang, saya, teman saya, kemudian 2 cucu dari mama yang tempat kami tinggal, dan 1 ini adik ipar dari mama yang tempat kami tinggal ini. Nah, mama ini terpisah, dia lari ke tempat lain, jadi kami lari berlima. Masuklah kami sampai hampir tengah malam waktu itu kami jalan. Tapi sambil jalan itu kami sambil telepon juga, telepon ke gembala distrik kami menelpon ke kampus misionari, kami menelpon ke Bapak Desa juga, kami kabarkan situasi kami. Tapi kebetulan beliau lagi ada di keluar, jadi tidak bisa datang ke tempat kami. Dan akhirnya memang baterai HP juga sudah habis, dan kami berhenti di sebuah ladang di situ. Sudah capek semua, kami berbaring. Dan saat itu kami berbaring, saya melihat ke langit. Di situ langit penuh dengan bintang. Sangat banyak bintang, dan kayaknya itu pemandangan langit terindah yang pernah saya lihat. Dan itu memberikan kekuatan buat kami berdua bahwa kami nggak sendirian. Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Itu seperti janji dari Tuhan sendiri. Tapi entah kenapa ada ketenangan. Dan saat itu sudah lewat tengah malam, akhirnya suami dari mama yang lari sama kami ini, dia datang jemput di pinggir jalan. Jadi ini sudah dekat jalan juga sebenarnya. Dan kami dibawa sama-sama ke jalan. Di situ rupanya sudah ada polisi dan juga sudah ada pendeta distrik kami dan juga tua-tua jemaat yang ikut menjemput kami. Jadi malam itu kami sama-sama pergi ke Polres, kami nginap di sana sampai pagi di sana. Jemaat-jemaat juga semua yang belajar Alkitab datang ke sana, bawa makanan, dan akhirnya kami pulang sama-sama diantar oleh kepala polisi, diantar ke rumah kami. Berpikir seperti ini, setan kira dengan caranya dia menyuruh orang-orang untuk menyerang kami, menakut-nakuti kami, dia sudah menutup jalan kami di tempat itu. Dia pikir dia punya rencana yang lebih baik, tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari
yang setan kira. Kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar yang tidak bisa kita lihat. Bukan untuk supaya kita jadi takut atau kita jadi khawatir, kita jadi mundur, tapi untuk menunjukkan kuasa Dia. Tuhan izinkan ini terjadi supaya kuasanya itu terlihat.